pasti banyak pertanyaan seperti teman-teman kan pasti tanya mengenai 1M. Mengenai 1M itu saya kan konfirmasi ke Mas Yun langsung. Jadi enggak, saya sendiri pun nggak percaya kalau Mas Yun mengatakan 1M itu, saya nggak percaya. Kemudian yang ngomong itu siapa ya nggak tahu, ya kan. Tapi kalau menurut saya sebaiknya ya masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan lah, secara di belakang layar lah, karena nggak baik untuk diflorkan di TikTok karena menjadi polemik, nanti menjadi perpecahan. Padahal kan kita menghargai siapapun, yang support Mbak Fauzana sama Mas Yun, kita hormati siapapun. Ada teman-teman yang support, ya kan, kayak misal saya sama Mas Yun, ya kan, kita sama Mas Yun, kemudian Mas Yun sama-sama kolaborasi, Mas Yun tiap live segala macam juga jualan kaos juga dapat persentase ya teman-teman ya, dapat persentase ya luar biasa juga, persentasenya lumayan besar, saya nggak bisa nyebutkan angka, nggak enak ya. Terus kemudian kayak ketika teman-teman tanya nih, ketika saya memberi mobil Mas Yun, harapan saya apa? Nggak ada harapan. Saya sampai hari ini pun ya tidak bisa nyetir Iyun, karena Iyun itu berjalan dengan pola pikir mastermind-nya sendiri gitu loh. Jadi ya udah. Terus saya juga banyak mendapatkan tek-tekan, kayak misal kalau masih ada orang lah, kalau masih nikah tak kasih surat tanah, kalau masih nikah tak kasih Pajero, kalau Mas Iyo nikah ya kan nanti tak kasih gedung ya itu kan mencari FYP, mencari engagement ya kan, mencari engagement seperti itu ya gampang. Kalau Mas Iyo nikah tak kasih 1 triliun ya kan gimana. Kalau misal kemudian orang-orang mau memang support Bunda Fauzana, support Iyun, ya kalau memang support, kenapa nggak dikasihkan sekarang aja biar pernikahannya lebih cepat kan itu. Kenapa kalau misal mau ngasih tidak dikasihnya hari ini? Kalau dikasihnya hari ini kan enak, Mas Iyun lebih sejahtera, lebih maju, lebih bisa memantaskan diri untuk segera menikah, ya kan? Menurut saya seperti itu. Jadi kalau misal kemudian sekarang dikatakan bahwa banyak sekali saya di-tag, Mas Yun nanti kalau misal nikah tak kasih truk, tak kasih Honda Jazz, tak kasih Bunda Fauzana, tak kasih rumah. Ya silakan aja dikasih sekarang kan. Kenapa nggak dikasih sekarang? Karena kalau dikasih sekarang kan dengan mereka lebih sukses, lebih cepat nikahnya, ya kan? Ya kan, kalau misal mau ngasih ya ngasih aja, ya kan. Bahkan Iyun itu kita kasih mobil itu tahu itu Hamin 10 menit, ya kan, Hamin 10 menit, Hamin 10 menit ya ditutup kan matanya kan, supaya kita juga nggak yang gimana-gimana. Marilah kita bersatu. Kayak kemarin ya teman-teman di sini kan, saya kan pas pelantikan kan keluar dari pelantikan itu kan melewati Son Horeg. Terus kemudian ada yang ngibar-ngibarkan bendera Sobat Ngarit, itu saya senang, saya support gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa Son Horeg itu adalah hama atau apa, saya nggak setuju. Son Horeg itu kreativitas, Son Horeg itu juga kreativitas ya. Kalau misal apalagi kayak Mas Brewok ya, Mas Brewok kan ngomong kalau ada kaca pecah diganti. Kalau misal kemudian ada yang nanti ada yang rusak diganti, ya kan. Ada orang juga yang menyudutkan Son Horeg lah, saya nggak setuju dengan itu, gitu loh. Itu kan salah satu bentuk kreativitas juga. Apalagi saya adalah ketua umum Jatim Event Connection,
Jadi semua acara itu saya kan termasuk di situ sebagai pemangku tanggung jawab di Polda Jatim. Sekarang saya juga di DPR, saya membawai juga musisi. Jadi UMKM, musisi, perindustrian, impor barang Cina itu yang membawai di komisi saya di komisi 7 teman-teman. Supaya tahu, saya membawai komisi UMKM dan perindustrian kreatif. Jadi teman-teman musisi, teman-teman EO, teman-teman soundhorek, teman-teman teman-teman kayak perdagangan, UMKM yang jualan TikTok Shop itu di bawah saya pengendaliannya nanti. Jadi alhamdulillah Partai Amanat Nasional ngasih saya komisi yang luar biasa gitu loh, yang bener-bener saya banget gitu loh. Kalau saya ditaruh di komisi 8 misal komisi agama loh, kadang sholatnya bolong-bolong bro. Ya, misal saya ditaruh di komisi 2 ATR BPN kemudian KPU loh, ya apa bos, saya ini orang politik baru. Misal saya ditaruh di komisi 3 kan polisian lah, saya bukan polisi. Komisi 4 komisi 4 itu pertanian. Nah, kalau itu masih cocok, tapi kan Surabaya bukan kota sawah, saya kan nggak punya sawah, ibu saya punya sawah. Komisi 5 infrastruktur itu ya bangun jembatan. Saya nggak mau masuk komisi itu teman-teman. Kenapa? Karena kalau ada jalan rusak, jembatan rusak, itu urusan saya, nanti saya nggak mau. Saya takut mandat rakyat itu kemudian saya salah gunakan. Lebih baik komisi saya itu adalah komisi perindustrian. Komisi saya itu membawai perindustrian, UMKM, pekerja seni dan budaya, pariwisata. Itu cocok dengan saya. Gitu loh. Jadi kalau teman-teman ada aspirasi apapun, sampaikan ke saya, tak ajak ke DPR. Itu kemudian kalau dari harga kedelai termasuk harga kedelai itu di komisi 6 teman-teman, nanti Mendak gitu.